Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Yulia Permatasari, NPM A1G 019045 dari semester 4C PGSD Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi dan Geografi yang diampu oleh Bapak Pandu Setiono MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan hidup sebagai sumber daya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi atau ekosistem. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Sumarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah seluruh benda dan juga kondisi yang berada di dalam ruangan yang sedang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Sedangkan menurut Emil Salim, istilah lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali. Dan hal tersebut mempengaruhi kehidupan di sekitarnya, baik itu kehidupan untuk hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Dengan berbagai pengertian lingkungan hidup menurut para ahli tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial budaya, dan komponen lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur lingkungan hidup sebagai sumber daya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup terdiri dari 3 unsur, yakni biotik atau hayati, abiotik atau fisik, dan yang ketiga ada sosial budaya. Unsur yang pertama yaitu unsur biotik. Unsur biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi. Ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Unsur biotik kita di rumah contohnya ada tanaman, hewan, dan tetangga kita. Unsur biotik atau unsur hayati ini adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme kecil yang tidak terlihat. Berdasarkan kemampuan mendapatkan makanan, unsur ini dibagi menjadi 3, yaitu ada autotrof atau produsen, yang kedua ada heterotrof atau konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Unsur yang kedua yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik meliputi benda-benda yang tidak hidup. Contohnya ada tanah, air, udara, cuaca, iklim, sungai, dan gunung. Unsur biotik sama pentingnya dengan unsur abiotik. Tanpa air dan udara, makhluk hidup akan punah. Unsur abiotik atau unsur fisika juga merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda-benda mati dan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, seperti air, angin, dan cahaya, serta kelembapan udara. Unsur yang ketiga yaitu ada unsur sosial budaya. Selain unsur biotik dan abiotik tadi, lingkungan hidup juga punya unsur sosial budaya. Berbeda dengan unsur biotik dan abiotik, unsur sosial budaya tak terlihat. Unsur ini bersifat abstrak. Contohnya yaitu aturan, sistem, nilai, gagasan, dan keyakinan. Tanpa hal-hal itu, lingkungan akan teratur dan aman untuk dihuni oleh manusia. Unsur abiotik seperti air, udara juga bisa rusak karena tak ada aturan untuk melindunginya. Selain unsur abiotik dan unsur biotik, di dalam lingkungan hidup juga ada unsur sosial budaya berupa adat istiadat, hukum, moral, kepercayaan, dan kesenian. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis lingkungan hidup sebagai sumber daya. Yang pertama yaitu lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan hidup yang masih alami dan belum sama sekali tersentuh oleh aktivitas manusia yang dominan. Lingkungan jenis ini bersifat sangat dinamis dan sangat alamiah.
Kemampuan hewan dan tumbuhan untuk bertahan hidup adalah salah satu faktor keberlangsungan hidup organisme yang saling bersangkutan. Yang kedua yaitu ada lingkungan buatan atau binaan. Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alami yang sudah ada aktivitas manusia di sekitarnya. Aktivitas manusia ini cenderung menurunkan kondisi ekologi lingkungan alami. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan hidup sosial. Hal ini adalah lingkungan yang berisi individu-individu manusia yang memiliki aturan-aturan tertentu dan berinteraksi membentuk suatu organisasi masyarakat. Wujud dari lingkungan sosial adalah adanya perkampungan atau perkotaan. Di dalam materi ini juga terdapat istilah daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain. Contohnya, yang pertama yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan hati-hati dan efisien, misalnya air, tanah, dan udara. Yang kedua yaitu menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi atau campuran. Yang ketiga yaitu mengembangkan metode penambangan dan pemrosesan yang lebih efisien serta dapat didaur ulang. Dan yang keempat yaitu melaksanakan etika lingkungan dengan menjaga kelestarian alam. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Contohnya yaitu penyerapan polutan oleh sungai, pemanasan global, dan kemampuan tanah untuk mengelola sampah. Materi selanjutnya yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai sumber daya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara garis besar, ada 4 lingkup pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu pengelolaan lingkungan hidup secara rutin. Yang kedua, perencanaan dini dalam pengelolaan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. Yang ketiga, ada perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan dampak lingkungan. Yang keempat, yaitu perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah manusia sendiri. Namun dalam mengelola sumber daya alam ini masih terdapat beberapa oknum yang mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tentu hal ini sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan hidup yang kita tinggali. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang lingkungan hidup, manfaat serta pengelolaan lingkungan hidup, mengembalikan pikiran serta perilaku kita untuk kembali bercermin kepada syariat agama Islam. Dan yang terakhir yaitu pemerintah harus tegas menindaklanjuti pelaku-pelaku pengerusakan lingkungan agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan. Manfaat yang pertama yaitu sebagai penyedia air. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan membutuhkan air untuk hidup. Karena itu, air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup menjadi lemas, sakit, bahkan mati. Yang kedua yaitu sebagai penyedia mikroorganisme. Mikroorganisme sangat diperlukan untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa-sisa tersebut akan menjadi pupuk sehingga tanah tersebut menjadi subur. Yang ketiga yaitu sebagai penyedia oksigen. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air. Jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas bahkan bisa mati. Yang keempat yaitu sebagai penyedia sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar.
Yang kelima yaitu sebagai penyedia tanah. Bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, berladang, bahkan mendirikan rumah. Yang keenam yaitu sebagai sumber makanan. Di dalam lingkungan hidup alami terdapat beberapa unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan, seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan, serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang ketujuh yaitu sebagai tempat hidup. Lingkungan menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Yang ke-8 yaitu menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, obat-obatan, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu terdapat upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai sumber daya. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, upaya pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua yaitu memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air, kawasan pesisir atau pantai dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang keempat yaitu menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, upaya yang dapat kita lakukan dalam usaha pelestarian lingkungan hidup antara lain yaitu dengan menghemat penggunaan kertas dan pensil, membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, BBM, serta menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah atau tempat yang kita tinggali. Namun terdapat hal yang masih banyak diperbincangkan masyarakat tentang lingkungan hidup, yaitu adalah bagaimana cara untuk mengatasi krisis lingkungan hidup dan kerusakan hutan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat terhadap alam sebagai penyedia sumber daya. Langkah atau cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Cara-caranya yaitu yang pertama balik lagi dengan reboisasi atau penghijauan, berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul. Yang kedua yaitu rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif. Yang ketiga yaitu pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah dengan karakteristik dan peruntukan lahan. Yang keempat yaitu pembuatan sekedan atau terasering. Yang kelima tidak membuang sampah secara sembarangan, baik itu di sungai ataupun dimanapun. Yang keenam yaitu penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata. Lingkungan sangat berarti untuk kita semua, terlebih lagi untuk keberlangsungan kehidupan makhluk di muka bumi. Kita sebagai makhluk hidup, alangkah baiknya untuk tetap terus melestarikan dan merawat lingkungan menjadi lebih bersih dan tertata, agar lingkungan atau alam dapat memberikan kenyamanan pada kita, manusia yang memanfaatkan alam dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.